Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, hikmah ilmiah, dengan tema jangan lalai terhadap agama Allah. Para sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwa dalam hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini tidak lepas dan tidak luput bahwa kita sebagai manusia punya keinginan, punya kepengen, punya kemauan, punya kecintaan. Kecintaan terhadap apa yang kita inginkan, yaitu selalu bawaannya adalah menarik, selalu bawaannya senang. Karena Allah memang sudah berfirman, Zuyyina linnas, kecintaan. Begitu dengan indahnya kita terhadap apa yang kita inginkan, bawaannya senang, bawaannya menarik, bawaannya indah yang luar biasa. Seperti halnya kita, yaitu sebagai manusia, di mana kita bisa melihat kalau laki-laki mencintai wanita, atau sebaliknya. Kalau sudah sama-sama saling mencintai, maka tentu mereka terkadang lupa waktu, baik pagi, siang, sore maupun malam. Semua sudah lagi tidak dapat dihiraukan. Artinya mereka mengabaikan semua yang ada sekitar. Yang paling penting adalah yang ada tertanam dalam hati mereka, bahwa dunia ini adalah milik kita berdua, yang lain adalah ngontrak. Kenapa? Karena merasa yakin bahwa dalam dirinya, yaitu ditanamkan penuh dengan rasa cinta. Kembali bahwa kecintaan, kepengen, kemauan, manusia mana yang tidak punya keinginan? Manusia mana yang tidak punya kemauan, yang tidak punya kepengen? Kita melihat orang lain
punya rumah bagus, kadang-kadang kita pengen. Melihat orang lain punya mobil bagus, kepengen punya rumah bertingkat. Kita lihat, mohon maaf, ini adalah Allah anugerahkan kepada kita, artinya sebuah keinginan, sebuah kepengen. Bahkan Allah gambarkan kepada kita, yaitu selain kita mencintai kepada hubus syahawati minan nisa'i wal banin, bahkan Allah menggambarkan kepada kita, yaitu mencintai terhadap saking punya kepengen harta yang banyak. Apakah itu berupa intan, emas, berlian, dan permata? Begitu emas sudah dipakai, berapa gram yang dia miliki, dia kepengen punya 10 gram, pengen punya 2 kilo, 3 kilo, dan terus sampai tidak ada batasnya. Intan, emas, dan berlian, permata, bahkan itu tidak cukup. Kemudian dia punya kepengen harta selain itu, yaitu dia kepengen punya rumah mewah, kendaraan mewah, pengen punya sawah. Bahkan kalau mau menuruti nafsu, setelah dia punya sawah 2 petak, kepengen punya 3, punya 4, dan selanjutnya. Bahkan kalau perlu dia punya danau, setelah danau dimiliki, kalau perlu punya lautan. Dia punya tanah dari sekian meter, kemudian dia kepengen menjadi 100 meter. Dari 100 meter dia kepengen menjadi 1 hektar, dan terus kalau perlu gunung dia beli. Bukan saja sampai di situ. Keinginan, kepengen manusia, yaitu ingin semua adalah dimiliki. Sehingga nafsu ini adalah lebih besar. Kepengen dan keinginan ini lebih besar. Ini adalah memang anugerah Allah. Tetapi kita sebagai manusia, sampai kapan kita akan memperoleh, akan mendapatkan sebuah kepuasan? Tidak akan kita memperoleh sebuah kepuasan kalau bukan kita sampai hattazur tumbul maqabir. Baru akan memperoleh kepuasan kalau kita sudah masuk ke dalam lubang kubur. Artinya, karena tidak ada kepuasan, kita harus pandai-pandailah untuk bisa mengendalikan syahwat kita, keinginan kita, kepengen kita. Karena kalau saja kita tidak segera mampu mengendalikan itu semua, mari kita bisa ukur. Dan kita bisa buktikan. Sebetulnya kekuatan dan kapasitas perut kita ini kalau kita makan, selapar-laparnya kita, paling banyak kita nambah. Yang tadinya 1 paling 2 piring atau 3. Setelah itu kita kenyang. Itu ukuran perut. Tetapi nafsu kita kalau perlu, bukan saja sampai di situ, melainkan yaitu kita kalau perlu untuk yang lain yang lebih besar lagi. Sahabat Zakat TV, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana dulu. Kami akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa kalau kita menuruti hawa nafsu, tadi sudah dapat dijelaskan bahwa ternyata nafsu kita dan perut kita itu sangat bertolak belakang. Artinya kalau ukuran perut kita 2-3 piring kita sudah kenyang. Tetapi kalau kita menuruti nafsu, kalau perlu, jangankan kita memakan 2 di atas 3 piring.
Kalau perlu berasnya kita makan, nafsu kita lebih besar. Kita lihat bagaimana seekor bajing. Bajing sejahat-jahatnya bajing, paling-paling dia bisa mencuri atau makan kelapa 2-3 butir bajing, dia sudah kenyang, dia tidur. Tapi coba kalau manusia yang bajingan menuruti nafsunya, kehendaknya, jangankan 2-3 butir kelapa, 1 hektar pohon kelapa bisa dilalap, bisa dimakan, bisa dibawa, bisa dinaikin truk. Berapa hektar dia akan habis. Kenapa? Karena nafsunya menuruti hawa nafsu. Karena manusia yang menuruti hawa nafsu yang seperti demikian itu, yaitu tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Maka kembali para sahabat Jagat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, keinginan kita, nafsu yang Allah anugerahkan kepada kita yang begitu besar, yang begitu banyak. Tadi sudah digambarkan bahwa kemauan kita yaitu tidak bisa, artinya bahwa begitu sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingat, jangan terlena dengan begitu kita terhadap nafsu kemewahan dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Manusia mana yang tidak mau untuk memiliki harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan? Manusia mana yang tidak mau? Kalau dia punya harta, kalau dia punya pangkat, jabatan, kedudukan, yang tentu saja mereka mau. Tapi ingat bahwa itulah yang disebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemauan-kemauan tersebut itu semua keindahan-keindahan yang dia miliki, yang dia inginkan, yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dan tidak bukan bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah penuh dengan segala tipu daya. Berapa banyak manusia yang tertipu dengan karena nafsu tadi. Berapa banyak manusia yang tertipu dengan kemewahan. Berapa banyak manusia yang tertipu dengan harta. Berapa banyak saudara-saudara kita. Artinya maksud kami, berapa banyak mereka yang masuk ke dalam penjara karena korupsi, karena menuruti hawa nafsu. Dikiranya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, harta di mana-mana yang dia ambil adalah membawa kebahagiaan kekal dan abadi selamanya. Ternyata dia telah tergoda oleh nafsu yang tidak bisa mampu dia kendalikan. Maka disinilah Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya, tidak lain dan tidak bukan bahwa kehidupan di alam dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali itu hanya sekedar merupakan tipu daya yang luar biasa. Maka kembali kami ingatkan, jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu yang begitu besar, dengan keinginan-keinginan yang luar biasa, tanpa dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit manusia yang telah menuhankan harta, sehingga dia menuhankan harta padahal setiap hari dia, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allah adalah maha besar. Tapi ternyata amaliyahnya bukan lagi Allah maha besar, tapi harta yang maha besar. Tapi ternyata dia berangkat pagi, siang, sore maupun sampai malam, berputar setiap hari. Dia sudah tidak lagi dekat dengan Allah yang sehari-harinya yang dia kejar, yaitu harta, harta, dan harta. Maka dalam hal ini ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam salah satu surat, yaitu ayat 124.
di mana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Yang dimaksud kata-kata berpaling bahasa sederhananya adalah barang siapa yang cuek terhadap agamaku, barang siapa yang masa bodoh terhadap agamaku, barang siapa yang cuek dalam kehidupan ini, dia jauh kepada agama Allah, dia tidak mau beribadah, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menghormati orang lain, padahal semua dalam hidup dan kehidupan ini adalah ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita cuek terhadap perintah-perintah Allah tersebut. Wa man a'rada an dzikri, kalau kita sudah cuek, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang pertama kata Allah bahwa orang tersebut kehidupannya yaitu adalah akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat kepepet, kehidupan yang penuh dengan segala kegelisahan, harta banyak di mana-mana, tetapi tidak membawa kebahagiaan. Yang ada adalah penuh dengan keresahan, tidur tidak pulas, tidur tidak enak dan tidak nyenyak. Dia khawatir, takut-takut jangan-jangan mobil di garasi hilang. Mobil yang baru dibeli berapa harganya yang luar biasa, takut hilang. Jadi tidur pun tidak membawa, akhirnya tidur pun tidak mendapatkan sebuah tidur yang nyenyak dan pulas. Karena yang dipikirkan adalah begitu ketakutan kalau hartanya hilang, begitu ketakutan kalau perusahaan yang ada di sana dan di sini, yaitu juga akan lenyap dan hilang. Yang dipikirkan di dalam otaknya setiap hari adalah harta, harta, harta. Sehingga konsentrasi penuh setiap hari, tapi dia akhirnya menjadi lalai terhadap Allah. Akhirnya menjadi cuek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata Allah, kalau kita cuek kepada agama Allah, kita cuek tidak mau beribadah kepada Allah, kita cuek dalam hidup dan kehidupan ini, kita jauh kepada Allah. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat kita akan digiring dalam keadaan buta. Begitu kita digiring dalam keadaan buta, begitu kita diseret, kita dihimpun, dikumpulkan dalam keadaan buta, mereka berkata kepada Allah, "Ola Rabbi, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa kami digiring dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiro, padahal dulu kami selagi hidup di dunia, mata kami bisa melihat, mata kami jelas bisa melihat, terang bisa melihat suatu apapun semua yang ada di muka bumi ini. Tapi kenapa pada hari ini kami digiring dalam keadaan buta?" Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Kenapa kalian kami giring dalam keadaan buta? Karena dulu selagi hidup di dunia, karena dulu engkau selagi hidup di dunia, ataska ayatuna fanasitaha. Al-Quran sudah kami turunkan, Rasul sudah kami utus, para alim ulama sudah menyampaikan dakwahnya, para mubalik sudah menyampaikan hikmah tausiahnya, para guru-guru kita sudah memberikan hikmah tausiahnya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Pengurus masjid sudah mengajak kepada jamaahnya, pengurus musola, majelis taklim, kita bersyukur kepada mereka. Ada yang mau mengingatkan kepada kita untuk mengajak ke jalan Allah. Tapi kenapa kita cuek terhadap agama Allah? Kita harus bersyukur justru kepada mereka. Bayangkan, coba kalau kita introspeksi, bukan lagi yang mengingatkan kita yaitu para guru-guru kita, akan tetapi yang mengingatkan kita
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, jangan kemana-mana dulu. Dalam beberapa saat lagi kami akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita jangan cuek terhadap agama Allah. Jangan masak bodoh. Jangan biarin amat. Kembali bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita harus senantiasa bagaimana mengisi kehidupan kita untuk senantiasa ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita, yaitu betapa seringnya kita diingatkan oleh para muazin untuk ingat kepada Allah. Sudah azan dikumandangkan, nanti sajalah, belum juga qomat. Begitu sudah qomat, baru juga qomat. Nanti saja. Ini artinya bahwa terkadang kita ini lalai terhadap agama Allah. Kalau kita sudah lalai dan cuek terhadap agama Allah, mari kita introspeksi. Bagaimana kalau nanti Allah cuekin kita? Tadi sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ataskah ayatuna fanasitaha. Kenapa kami giring kalian dalam keadaan buta? Kenapa kami himpun? Kenapa kami seret mereka dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Ataskah ayatuna fanasitaha. Kata Allah, Al-Quran sudah kami turunkan, Rasul sudah kami utus, para alim ulama sudah menyampaikan dakwanya, para mubalik sudah menyampaikan dakwanya, tapi kalian cuek, kata Allah. Bodoh amat dan biarin amat. Maka karena cueknya engkau lupa terhadap Allah. Maka pada hari ini kami lupakan engkau. Karena dulu engkau selagi hidup di dunia ini cuek terhadapku, maka kami cuekin lagi. Karena dulu selagi hidup engkau di muka bumi ini adalah masa bodoh terhadap agamaku, maka pada hari ini kami masa bodohin engkau. Kalau pada hari ini, maksud kami, kalau pada waktu itu ketika engkau hidup di dunia, engkau lupa kepada aku, maka pada hari ini kami lupakan engkau. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dalami lebih dalam. Kalau saja kita sudah dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja kita sampai dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab Allah yang paling besar, azab Allah yang paling dahsyat, wala azabul akhirati, nanti di hari akhirat, asyaddu, lebih dahsyat, lebih menyeramkan, lebih sadis. Asyaddu wa abqa. Azab Allah kekal dan abadi. Mari kita lihat
Dan kita gambarkan, apabila hari kiamat tiba, bumi digoncangkan dengan begitu dahsyatnya. Isi perut bumi dimuntahkan ke daratan, daratan menjadi lautan. Manusia kocar-kacir mencari perlindungan. Dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Dia berusaha untuk membantu tetangga. Jangankan dia bisa membantu tetangga, jangankan dia bisa menyelamatkan orang lain, jangankan dia bisa membantu orang lain, menyelamatkan diri sendiri pun dia mendapatkan kesulitan. Siapa yang akan bela kita nanti kalau kita sudah di hadapan Allah? Allah saja tidak lagi mau melihat kita. Kenapa? Karena dulu kita cuek terhadap agama Allah. Al-Quran tidak akan datang memberikan syafaatnya kepada kita. Kenapa? Karena dulu selagi hidup di dunia, kita jauh dari agama Allah. Al-Quran tidak akan lagi datang memberikan syafaatnya kepada kita. Kenapa? Karena selagi hidup di dunia kita jauh dari Al-Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencuekin kita, akan memasa bodohkan kita, akan melupakan kita. Kenapa? Karena dulu selagi hidup di dunia kita cuek, kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Kita akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di mana sekarang ini begitu banyak mereka yang sudah mulai ingat kepada Allah. Mereka sudah mulai banyak yang datang ke masjid. Mereka sudah mulai banyak datang menghadiri majlis-majlis taklim. Begitu indahnya mereka. Bahkan mereka sudah mulai banyak untuk mensucikan diri, membersihkan diri, dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembali para pemirsa, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup dan kehidupan ini, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa terhadap Allah, jangan cuek terhadap agama Allah. Mari kita isi penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama kita nanti di alam akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.